bukan satu Polri. Terus dia menindaki untuk ganti namanya organisasi seperti apa. Jadi yang namanya Satgas Merah Putih itu akibat dari undang-undang yang memberikan keluasaan dan kekuatan penuh kepada Polri. Seperti ini. Kekuatan penuh itu berarti Satgas Merah Putih itu apa Satgas? Mengelola ratusan triliun. Itu apa? Itu tidak ada tujuan. Karena Polri apa artinya? Intelijen lemah, sangat lemah. Tidak tahu kemana arahnya. Publik ini pola. Ini akibat mendapatkan kuasaan yang full, yang over dari sebuah maka dia akan kalau saya boleh mengatakan arahnya kemana, salah satunya arahnya kekuasaan. Jadi sekarang ini kan tidak ada yang berpikir kepada rakyat, berpikir kepada kekuasaan semua. Rebutan seperti apa? Seolah-olah mereka lah yang punya negara ini. Partai. Kita mau tanya, ada legal standingnya partai dari negeri. Banyak uang yang terbentuk menggunakan media hebat-hebatnya. Setelah nanti kekuasaan direbut, ada perbulian tidak ada. Kelemahan-kelemahan ini kita lihat dari pemerintahan ini. Itu fungsi. Ini dua actuating dan empat controlling. Ini kita lihat ada Bappenas. Ada Bappenas. Walaupun kita tahu Bappenas itu hanya pembagi kue saja. Ya. Maaf saya nggak biasa pegang mic, jadi kita lihat dia cuma pembagi kue. Kenapa jadi pembagi kue? Karena dia tidak bisa mengatur pembangunan. Kenapa? Pembangunan tidak ada konsep. Zaman Pak Harto ada GBHN, walaupun kita tahu bagaimana GBHN itu dikarang, tapi ada. Dan dari GBHN, pemerintah pada waktu itu menguraikan, menjabarkannya dalam namanya repelita-repelita. Dari repelita-repelita itulah dibangun sebetulnya rencana-rencana pembangunan. Baru di situ Bappenas main. Seperti apa menjabarkannya. Tapi sekarang apa yang menjabarkan? Presiden begitu dilantik jadi presiden, katanya terpilih ya dengan cara seperti ini untuk perwakilan. Enak saja dia bilang, akan saya pindahkan ibu kota IKN. Halo. Kan negara ini harus jatuh, bukan kayak nenek moyang kita aja punya atau kayak apalah. Kayak keluarga kita yang punya. Enggak.
Ini salah satu kemelinti. Kemelinti ya. Jadi kemelintinya ketua partai. Saya tidak perlu namanya pesantren. 87% kita ini adalah umat Islam. 13% lainnya dia bukan Islam tapi umat beragama. Bukan umat komunis, bukan umat yang tanpa agama. Jadi negara kita ini agamis. Kok bisanya kita nggak perlukan presiden? Saya nggak tahu. Itu sudah dihitung. Negara mampu menyiapkan kursi atau tempat duduk untuk belajarnya anak-anak kita itu. Kita punya 90 juta. Waktu itu dulu diikuti oleh 180-an. Kemudian penduduk kita 276 atau 80. Jadi masih ada 97 yang kita siapkan kursi. Ada enggak pemerintah bisa menyiapkan kursi 90? Muncul sekarang pesantren-pesantren. Itu harusnya kita buat, kita berikan dia tuh apresiasi, kita hargai. Dengan cara apa? Jadikan dia, berikan dia bagaimana rencana-rencana pelajaran atau segala macam dari menteri itu. Nggak usah terlalu muluk-muluk. Kita guru kurang. Akhirnya datanglah namanya guru-guru kita yang menjadi tenaga pengajar yang dibayar itu. Lepas. Nah, buat sekarang menterinya kalau pintar gitu, udah. Kalau gitu guru itu supaya jadi bagus kayak apa? Dulu kan ada SGB, SGA. Itu bikin. Sekolahkan dia supaya jadi guru yang benar. Nggak usah muluk-muluk segala macam. Orang-orang kita di desa itu nggak tahu tuh. Seperti apa mengelola digital apa segala macam itu. Didik dia. Baru dia jadikan PNS. Dan lain-lain. Ini yang saya lihat. Jadi Bappenas kita tuh seperti itu sekarang, hanya membagi kue aja. Jadi dari atasnya, aku mau bikin gini. Bappenas baru bikin gelar kue. Datang, banyak duit. Aku mau kerjaan ini porsi saya, ini porsi saya. Kemudian kedua, organizing. Kita memang punya seknek. Tapi di seknek kita juga punya sekap, sek apa, udah nggak tahu. Sehingga yang ngatur ini tahu. Jadi waktu Pak Harto saya tahu memang ada seknek dan di bawah itu ada namanya apa itu organisasi yang istilahnya saya lupa itu. Tapi di kendali seknek. Sekarang enggak, terlalu banyak itu. Kemudian executing, menteri-menteri yang melaksanakan praktik. Saya mau tanya sekarang, kementerian mana yang nggak korupsi? Mana? Semua isinya korupsi. BUMN berapa ya? 124. Mana yang memberikan hasil kepada negara? Nggak ada. Nggak ada. BUMN isinya PT semua. Dulu isinya PN, perusahaan negara. Memang ada yang jelek, ada yang jelek ya dihukum. Tapi jangan yang jelek terus di-PT-kan, seolah-olah PT ini sudah dewanya dari penyelamat ekonomi. Enggak, PT ini sebetulnya sekarang nih yang banyak garong daripada kekayaan kita. Ini actual. Nah, yang lebih penting yang keempat. Yang keempat itu yang namanya controlling. Tidak ada di kita. Irjen itu semuanya diserahkan kepada departemen-departemen. Dan diisi oleh orang partai. Tidak ngerti dia. Siapa yang mau diawasi itu siapa? Tidak punya. Harusnya kita punya misalnya badan
pengawasan dan pemeriksaan kinerja pemerintah. Kumpulkan dulu dirjennya. Yang satu badan. Periksa mana yang ini. Polisi ini periksa habis-habisan. Dengan kumpulan irjen-irjen yang betul itu. Yang memang secara karir dia teliti di situ. Ini saya dengar salah satu kelemahan. Sehingga apa? Kasus seperti ini. Sekarang kita reformasi, kita ganti Satgasus ini. Tapi undang-undang polisi tidak pernah kita ganti, akan gini. Timbul lagi Satgasus Merah Putih berikutnya, timbul lagi dan lebih pintar dia nanti, dan lebih cerdik, dan lebih menguras kemampuan Republik ini. Bayangkan itu namanya IKN. Saya dengan Pak Marwan, dengan Pak PH Mahua ini kita membentuk. Tidak senang dengan adanya IKN. Nah sekarang IKN itu akan ada, saya dengar 160 tahun berikan apanya itu. AGB-nya, ya Allah. Hong Kong itu hanya diberikan 99 tahun. Saat dia kembali ke Cina, Hong Kong udah tidak mau. Tidak mau, dia masuk ke komunis, tidak mau. Nah ini 160 tahun. Jadi anak cicit kita sampai tuh belum kelar. Habis. Dan dia mengendalikan Republik ini karena ibu kota. Ya cerdas-cerdas dikit lah mimpin Republik ini. Jangan asal-asalan. Kita semua yang nanti menanggung, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang nggak tahu. Nanti dia bilang, iki siapa toh yang dulu ini, yang bikin pemerintahan. Jangan dilepaskan pemerintah anaknya orang-orang yang dari desa yang tidak punya pengetahuan tata negara, tidak punya pengalaman tata negara. Sekarang berikan keputusan yang enak. 160 tahun. Kalau orang desa justru kalau orang desa yang jadi pimpinan, Pak Dirman itu orang desa. Bung Karno orang desa. Tapi kalau sekarang tidak. Sekarang mungkin nanti orang-orang partai. Orang-orang yang besarnya hanya di sekitar. Percaya kita dia akan memihak kepada rakyat? Tidak, saya tidak percaya. Tidak percaya dia berpikir ini. Karena hidupnya juga di lingkungan orang yang kafir. Tidak tahu. Dia orang yang melihat saya apa, tidak peduli. Ini harus berubah. Apa ini harus berubah? Itu Satgas Merah Putih, silakan. Yang dikatakan oleh Ketua Tigit ini, apa dia bilang? Di posisi ya, jadikan polisi yang presisi. Di mata sekarang, saya sekarang kalau mau kita jadikan reposisi dari polisi 3. 1, undang-undang polisi itu dirubah. Kedua, itu yang namanya democratic policing itu, saya belum paham. Tapi dari judulnya saya sudah tahu. Itu arahnya adalah menggeret polisi ke politik. Dan ketiga, polisi harus dirubah. Organisasinya harus dirubah. Tidak seperti ini. Dirubah. Polisi yang dirubah, organisasi polisi ini melebihi daripada tentara. Suatu saat nanti polisi mereka kapal terbang, kapal tempur, apa segala macam. Masih itu. Kalau kita tidak rubah yang dua, organisasi ini
Putih ini dibongkar, habiskan ribuan triliun, dibongkar. Tapi lebih dulu yang kita bongkar itu adalah organisasi polisi ini kita dibuat demikian rupa sehingga tidak akan menimbulkan satgasus merah putih lainnya. Kalau suatu satgasus sudah mengelola uang ratusan triliun, ribuan triliun, bukan main. Apapun bisa dilakukan. Merebut republik ini bisa dilakukan. Saya sebagai tentara, saya kasih tahu juga. Kasih saya 1 triliun. Saya bisa rebut negara. Ya. 1 triliun. Enggak usah ratusan triliun. Kalau ratusan triliun, bukan bisa. Sangat bisa melakukan itu. Nah, jadi kalau menurut saya, jangan dirangsang adanya organisasi-organisasi baru seperti Satgas Merah Putih. Bisa itu sekarang. Bubarkan reorganisasi politik. Terima kasih. Terima kasih.